Konferensi Meja Bundar. Agresi militer kedua Belanda terhadap Indonesia, penangkapan beberapa pemimpin Republik Indonesia, serta hasil dan kesepakatan perundingan Romployen. Ketua, Muhammad Hatta. Anggota, Mr. Muhammad Rum, Prof. Dr. Supomo, Dr. Johannes Leimena, Mr. Elai Sastromik Jojo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel Tinggi, B. Simatupang, Dr. Muwardi. Hasil KB menurut Syarifuddin dalam buku bahan. Menurut Syarifuddin dalam buku bahan, Pembelajaran Sejarah Nasional Indonesia ke-6, 2021, salah satu hasil konferensi meja Bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda adalah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kedaulatan tersebut tidak dapat dicabut kembali dan bersifat tanpa syarat. Berikut hasil konferensi meja Bundar KMB. 1. RIS Republik Indonesia Serikat dan Belanda tergabung dalam Uni Indonesia Belanda. Dalam uni tersebut, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama, serta memiliki kedudukan yang sederajat. 2. Masalah Irian Barat akan dibahas dan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Indonesia akan mengembalikan seluruh milik Belanda dan membayar semua utang Hindia Belanda sebelum 1949. 4. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia, dengan catatan beberapa korvet kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. 5. Tentara Belanda secepat mungkin ditarik mundur dan KNIL Tentara Kerajaan Hindia Belanda dibubarkan, dengan catatan bahwa beberapa anggotanya yang diperlukan akan masuk dalam kesatuan TNI. Tujuan dari konferensi meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda, sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada 4 Agustus tahun 1949, pemerintah ARI menyusun dan membentuk delegasi untuk menghadiri KMB. Perwakilan Indonesia pada KMB diketuai oleh Mo. Hatta, dengan beberapa anggotanya seperti Mr. Mo. Rum, Prof. Dr. Supomo, Dr. G. Leimena, Mr. Elai S. Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel Tinggi, B. Simatupang, dan Dr. Muwardi. KMB dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO Bijeenkomst Federal Overland yang mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Indonesia. Seperti dikutip dari modul sejarah paket C setara SMA atau Mapkelas 12 terbitan Kemendikbud yang ditulis oleh Aminullah, Is, PD, dan kawan-kawan. Peserta yang menghadiri KMB antara lain Indonesia Mo. Hatta, Mr. Mo. Rum, Prof. Dr. Supomo. BFO Sultan Hamid II. Belanda Mr. Van Marsivin. Unci Trickley. Hasil dari konferensi meja Bundar.
Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan Uni Belanda RIS secara simbolis yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Soekarno dan Mo. Hatta akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS untuk periode 1949 sampai 1950, serta Mo. Hatta sebagai Perdana Menteri, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik, dan beberapa korvet akan diserahkan ke RIS. Tentara KNI AL dibubarkan, dan tentara Belanda ditarik mundur dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Masalah Irian Barat yang tidak dimasukkan ke dalam RIS karena masih dikuasai oleh Belanda hingga sampai dilakukannya perundingan lebih lanjut. Pemerintah Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda 4,3 miliar gulden. Penyerahan kedaulatan RI setelah KMB dari Belanda kepada Indonesia dilakukan di dua tempat, yakni di Jakarta, Indonesia, dan Amsterdam, Belanda pada 27 Desember tahun 1949. Pada 23 Desember tahun 1949, Indonesia yang diwakili Mo. Hatta berangkat ke Belanda. Penyerahan kedaulatan Indonesia di Belanda terjadi di ruang tahta Amsterdam. Belanda diwakili oleh Ratu Julian, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Mr. A.M. G. A. Sassen. Di Jakarta, naskah penyerahan kedaulatan diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai wakil Indonesia dan Harry J. Lovin sebagai wakil dari Belanda. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB ternyata masih belum bisa menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia. RIS dianggap sebagai produk rekayasa Van Mock yang suatu saat bisa saja dijadikan strategi untuk merebut kembali Indonesia melalui politik divide et impera. Setelah melalui perjuangan diplomasi, deklarasi Juanda, deklarasi untuk mewujudkan batas wilayah laut sekitar NKRI yang bersatu dan berdaulat dapat ditetapkan dalam Konvensi Laut PBB ketiga pada 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS.